Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menik Rahayu dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa Rizka Alamri MA sebagai dosen mata kuliah logika. Untuk pertanyaannya ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan term pada hakikatnya beserta contohnya, dan yang kedua menjelaskan bentuk sesat pikir atau logika fallacy beserta contohnya. Baik, saya akan menjelaskan soal yang pertama dulu, yaitu term. Term adalah kata atau dalam kelompok kata yang dapat menjadi subjek atau predikat dalam suatu proposisi. Ada tiga jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term bersaja dan komposit adalah term bersaja adalah term yang terdiri dari satu kata saja, misalnya manusia, kuda, dan rumah. Untuk term komposit adalah term yang terdiri lebih dari satu kata, misalnya rumah mewah atau manusia bijaksana. Dan yang kedua, term singular, general, dan kolektif. Term singular menunjukkan satu kata objek saja, misalnya Presiden Indonesia. Untuk term general menunjukkan kelompok objek, misalnya burung atau mewakili sebuah jenis burung. Term kolektif menunjukkan kumpulan objek sebagai satu kesatuan, misalnya pemerintah dan keluarga. Dan yang ketiga, term konkret dan abstrak. Term konkret menunjukkan sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya buku, mobil. Dan term abstrak menunjukkan konsep atau gagasan yang tidak berwujud fisik, misalnya keadilan dan kebahagiaan. Dan untuk tugas nomor 2, yaitu sesat pikir atau logical fallacy, adalah kesalahan dan penalaran yang membuat suatu argumen yang menjadi tidak valid atau tidak relevan. Berikut beberapa bentuk sesat pikir beserta contohnya, yaitu yang pertama ada ad hominem atau menyerang pribadi dalam bicara daripada membahas argumen yang tidak dikemukakan. Contohnya itu, pendapatmu tentang ekonomi tidak bisa dipercaya karena kamu bukan seorang ekonom. Yang kedua adalah hasty generalization, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tidak sedikit atau tidak cukup. Contohnya itu, saya bertemu satu orang dari kota X yang tidak ramah, berarti semua orang dari kota X itu juga tidak ramah. Dan yang ketiga itu ada argumen ad populum, menganggap sesuatu itu benar hanya karena orang mempercayainya. Contohnya, film ini pasti bagus karena semua orang mencontohnya. Cara menghindari logical fallacy, yang pertama fokus pada inti argumen, bukan menyering pribadi lawan bicara. Dan kedua, gunakan bukti yang cukup sebelum menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, evaluasi argumen secara objektif tanpa terpengaruh oleh popularitas atau emosi. Mungkin itu saya penjelasan dari saya. Sekian dan cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.